Haleluya. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Video kita kali ini atau pelajaran kita kali ini adalah apakah Alkitab bisa dipercaya? Banyak orang berkata bahwa Alkitab sudah berubah atau Alkitab ditulis ulang berkali-kali. Tapi benarkah demikian? Hari ini kita akan membahas apakah Alkitab benar-benar bisa dipercaya atau tidak. Bagian yang pertama, apakah Alkitab sudah diubah? Banyak orang mengira Alkitab sudah diubah. Tetapi fakta sejarah berkata lain. Alkitab yang kita baca hari ini berasal dari ribuan manuskrip kuno yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama, manuskrip Laut Mati, Dead Sea Scroll. Ditemukan tahun 1947, berisi bagian perjanjian lama dari tahun 200 sebelum Masehi. Dan isinya hampir sama dengan Alkitab kita sekarang. Yang kedua, Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus, manuskrip perjanjian baru dari abad keempat yang membuktikan isinya tetap sama. Dengan begitu banyak manuskrip kuno yang cocok satu sama lain, tidak mungkin Alkitab telah diubah secara besar-besaran. Bagian yang kedua, akurasi salinan Alkitab. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau ada kesalahan saat menyalin? Yang pertama, para penyalin Yahudi, Masoret, memiliki aturan ketat dalam menyalin perjanjian lama, bahkan menghitung huruf satu persatu. Yang kedua, para penyalin Kristen awal memastikan perjanjian baru disebarkan luas, sehingga sulit untuk mengubah isinya tanpa ketahuan. Perbandingan manuskrip. Yang ketiga, perbandingan manuskrip menunjukkan kesalahan hanya dalam hal kecil seperti ejaan tanpa mengubah doktrin utama. Jadi, meskipun ada variasi kecil, isi utama Alkitab tetap sama dan dapat dipercaya. Bagian yang ketiga, kesaksian sejarah dan arkeologi. Sejarah dan arkeologi terus membuktikan bahwa Alkitab akurat. Contohnya, prasasti Pilatus, bukti bahwa Pontius Pilatus benar-benar ada, seperti yang disebutkan di Injil. Kota Jericho, runtuhnya tembok Jericho sesuai dengan yang tertulis di Yosua 6. Selanjutnya, prasasti Raja Daud, bukti bahwa Raja Daud pernah benar-benar memerintah. Banyak orang mencoba membuktikan Alkitab salah, tetapi malah menemukan bukti yang menguatkannya. Bagian yang keempat, nubuat yang digenapi. Salah satu bukti terbesar keakuratan Alkitab adalah nubuat-nubuat yang digenapi. Contohnya 1, Yesaya 53. Nubuat tentang penderitaan Mesias yang digenapi oleh Yesus. Yang kedua, Mika 5 ayat 2. Nubuat bahwa Mesias lahir di Bethlehem. Yang ketiga, Daniel 9 ayat 25. Nubuat yang memperkirakan waktu kedatangan Mesias. Tidak ada buku lain di dunia yang memiliki ribuan nubuat yang tergenapi dengan akurat seperti Alkitab. Bagian yang kelima, apakah Alkitab bertentangan?
Beberapa orang berkata bahwa Alkitab penuh kontradiksi. Tapi apakah benar demikian? Poin yang pertama, sebagian besar kontradiksi hanya masalah terjemahan atau konteks. Yang kedua, jika ada dua saksi melihat kejadian dari sudut berbeda, apakah kesaksian mereka bertentangan? Tentu tidak. Justru saling melengkapi. Yang ketiga, Alkitab ditulis oleh lebih dari 40 penulis dalam 1500 tahun. Tetapi tetap memiliki satu pesan utama, keselamatan melalui Yesus Kristus. Kalau Alkitab bertentangan, bagaimana mungkin isinya tetap konsisten dari awal sampai akhir? Sebagai penutup dan kesimpulannya, Alkitab bukan hanya buku biasa. Ini adalah firman Tuhan yang hidup dan bisa mengubah hidup kita. Inilah video singkat mengenai dapatkah Alkitab dipercaya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya teman-teman, biar kami tambah semangat untuk membuat video-video berikutnya untuk menambah iman kita dan bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi saya sendiri, bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.